Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belum, masih cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anzala kitabahu wa arsala rasulahu wa nasara dinahu wa ja'alana min ibadihi wa minal muslimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita pertama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Dan memang ini bukan hanya bahasa prolog dalam suatu khutbah, tetapi harus menjadi tabiat kita, harus menjadi karakter kita, bahwa memang kita yakin dan sadari Allah Subhanahu wa taala terlalu baik untuk kita dan banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Sehingga ketika kita bertemu seperti ini, bukan hanya seorang ustadz atau penceramah yang mengatakan marilah kita bersyukur kepada Allah, tetapi kita juga menjadikan itu sebagai bahan pembicaraan kita. Jadi setiap hari kita kalau ketemu kita ngomong Allah baik sekali, Allah maha besar, Allah luar biasa, tahadus bin ni'mah. Sebagaimana kita setiap kali ketemu ngomongin tentang kebaikan seseorang kepada kita yang mungkin sangat berjasa, maka seharusnya Allah lebih pantas dan lebih berhak untuk dibicarakan kebaikan-kebaikannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas tentang tazkiyatun nufus. Kita membahas tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyah itu artinya membersihkan, nufus adalah jiwa, jamak dari nafs. Sama kayak kita menyebut istilah hawan nafs. Hawa itu keinginan, nafs jiwa, keinginan di dalam jiwa kita. Walaupun kemudian diterjemahkan hawa nafsu itu identik dengan hal yang negatif. Tazkiyatun nufus, kalau kita membahas tentang ini, sebetulnya kita membahas tentang inti dari agama Islam. Mungkin yang ngikutin atau yang nge-follow Instagram saya, tadi saya nge-posting, tadi atau kapan? Tadi ya? Berapa orang yang ngomong gitu? Berarti banyak yang belum follow. Di Instagram saya nge-posting satu nasihat dari ulama. Teman-teman yang belum ngelihat postingannya bisa mencatat, saya akan coba ulangi. Ada satu nasihat dari ulama yang luar biasa. Kata ulama gini, kaifa yastaqimudz dhil wal 'udu mi'waj. Bagaimana bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok. Ini nasihat dari para ulama. Kaifa yastaqimudz dhil wal 'udu mi'waj. Bagaimana bayangan itu akan lurus sedangkan pohonnya bengkok. Lalu para ulama menjelaskan maksud dari kata-kata bijak ini bahwa yang disebut dengan pohon atau batang kayu itu adalah iman, hati, batin, nafs, jiwa. Sedangkan bayangan adalah zahir kita, perbuatan kita, akhlak kita, amal-amal kita, ibadah kita, itu adalah bayangannya. Jadi seolah-olah para ulama mengatakan, bagaimana mungkin amal seseorang itu akan lurus kalau niatnya nggak ikhlas? Gimana caranya? Itu sama halnya dengan tidak mungkin bayangan itu lurus sedangkan batang kayunya bengkok. Nggak mungkin.
Itu sebuah perumpamaan, tamsil atau bahasa kita analogi yang paling dalam dari para ulama. Kaifa yastaqimudz dzil? Gimana caranya bayangan itu akan lurus sedangkan kayu yang menjadi sumber bayangan itu bengkok. Gimana amalan seseorang itu akan istiqomah, akan lurus, akan baik kalau hatinya tidak ikhlas, bengkok hatinya. Sebagaimana doa supaya tidak bengkok hati gimana? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabbana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, keduniaan, hawa nafsu dan seterusnya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Supaya lurus kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Ya sarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'ati. Atau bisa juga ulama mengatakan bagaimana hidup seseorang itu akan baik, akan bahagia, sedangkan hatinya dalam keadaan galau. Gak bisa. Kalau hati kita dalam keadaan sedih, maka kita berada di kondisi apapun, kita berada di tempat manapun, tetap aja sedih. Karena bahagia dan sedih itu berawal dari hati, bukan apa yang ada di sekeliling kita. Begitu juga ketika ulama juga bisa mengatakan kaifa yastaqimudz dzil wal 'udu ma'waj atau mi'waj, gimana caranya bayangan itu akan lurus sedangkan kayunya bengkok, juga bisa berarti bagaimana seseorang itu bisa beramal atau berakhlak mulia sedangkan hatinya mendengki. Susah. Mustahil orang bisa akhlaknya mulia kalau di dalam hatinya ada dengki. Susah. Orangnya pendengki banget, tapi akhlaknya sangat mulia. Itu dua hal yang tidak ketemu. Seperti tidak ketemunya kayu yang bengkok dengan bayangan yang lurus. Gak mungkin. Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, kalau kita pengen memperbaiki amal zahir kita, kalau kita ingin memperbaiki akhlak kita, perbaiki dulu hati kita, perbaiki dulu jiwa kita, perbaiki dulu batin kita. Sehingga kesimpulannya di situ ada the moral of story yang saya tulis di bawahnya, catatannya, jangan meluruskan bayang-bayang. Nggak akan mungkin lurus, jangan meluruskan bayang-bayang. Banyak orang yang sibuk untuk mendapatkan kebahagiaan, dia sibuk dengan bayang-bayang. Lari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Bukankah itu sibuk dengan bayang-bayang? Ketika Siti Hajar naik ke atas Bukit Sofa mencari air untuk bayinya Ismail, lalu di atas Bukit Sofa Siti Hajar melihat Fata Morgana, melihat bayang-bayang, melihat seolah-olah ada genangan air di seberang sana. Sehingga dia lari ke arah sana sampai naik lagi ke Bukit Marwah. Sampai di Bukit Marwah melihat lagi ternyata ada genangan air. Dia datangin ternyata tidak ada. Ketika orang ingin bahagia, banyak yang berusaha meluruskan bayang-bayang. Banyak yang berusaha untuk mencari fasilitas hidup, melengkapi fasilitas hidup. Ternyata kebahagiaan bukan berasal dari situ. Walaupun itu bisa menjadi salah satu faktornya, tetapi bukan berasal dari sana. Kebahagiaan berasal dari hati seseorang. Saya pernah baca sebuah artikel, kalau ini mungkin artikel buat motivasi bagi seorang ayah atau seorang ibu. Coba saya bacain artikelnya, mudah-mudahan ini bisa jadi renungan buat teman-teman yang sudah menjadi ayah dan ibu. Maaf ya. Bagi yang belum, bisa jadi bahan nih. Ya, udah kehapus. Nanti saya minta lagi sama istri saya. Istri ya, istri. Kurang lebih artikelnya tentang gini. Ketika seorang ayah ditanya, kenapa sih ayah itu sibuk banget cari uang siang dan malam, bekerja, pergi pagi pulang malam, sampai tidak ada waktu ketemu dengan anak-anaknya? Biasanya jawabannya demi anak. Kenapa ibu sibuk sekali dengan karirnya, sibuk sekali dengan mungkin home bisnisnya, dia bisnis di rumahnya dan segala macam dengan jualan online? Kata dia demi anak-anak. Kenapa seorang ayah itu
sering keluar kota, katanya demi anak-anak. Sibuk ayah dan ibu demi anak-anak. Tetapi ternyata anak-anak tidak butuh semua fasilitas yang mewah itu. Sehingga ketika ulang tahun bisa memberikan hadiah yang mahal, ketika weekend bisa ngajak jalan-jalan yang jauh, yang nginep di hotel bintang 5 segala macam. Tetapi setelah itu ditinggalkan dalam waktu yang lama. Lalu ketika dibikin survei, anak-anak itu tidak butuh kemewahan sebanyak itu. Mereka hanya butuh ditemani. Mereka hanya butuh figur seorang ayah yang bisa menjadi contoh laki-laki yang ideal untuk mereka tiru kalau mereka anak laki-laki. Mereka hanya butuh rasa aman dan nyaman dari ayahnya kalau anak perempuan, sehingga tidak mencari kenyamanan dari laki-laki yang lain. Begitu juga sosok ibu. Intinya di sini adalah banyak orang ketika ingin membahagiakan dirinya dan keluarganya sibuk dengan meluruskan bayang-bayang. Itu maksud dari kata ulama. Kaifa yastaqimudz dzil wal 'udu mi'waj. Sehingga dari sini teman-teman sekalian, kita menyimpulkan bahwa dalam Islam itu amal terbagi kepada dua. Baik itu disebut dengan ibadah, disebut dengan muamalah, apapun lah. Yang jelas amal itu terbagi kepada dua. Pertama disebut dengan amal batin, dan yang kedua disebut dengan amal zahir. Kalau kita membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad itu, maka sejarah tentang Nabi Muhammad itu juga terbagi dua. Amal batinnya Nabi Muhammad itu disebut dengan sarirah, dan amal zahirnya Nabi Muhammad itu disebut dengan sirah. Pernah dengar sarirah? Belum pernah? Selama ini kita banyak belajar tentang Nabi Muhammad, sirahnya saja, zahirnya. Nabi Muhammad secara zahir memakai apa, seperti apa penampilan fisiknya, tapi kita lupa dengan sarirahnya. Kita mempelajari sirah Nabi Muhammad tentang zahir ibadah Nabi Muhammad, tapi lupa dengan batinnya. Hanya sibuk dengan fisik saja. Ini menunjukkan bahwa kita belum utuh dalam memahami sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi, dan dia paling baik dalam memahami sunnah Nabi, tapi jarang tersenyum, tapi dia hatinya tidak lapang dada kepada orang lain, berarti dia baru mengikuti sunnah Nabi secara sirah, dan belum mengikuti sunnah Nabi secara sarirah. Berarti dia baru mengamalkan amal-amal zahir dari amal-amal Islam, tetapi dia masih mengabaikan amal batin. Padahal zahir ini sangat tergantung kepada batin. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Tergantung di sini nih. Wa innama likulli imri'in bukan ma'amila tapi ma'nawa. Seseorang itu diberi pahala bukan sesuai dengan apa yang dia kerjakan, tetapi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Coba lihat pentingnya tazkiyatun nufus, amal batin ini dalam Islam. Innamal a'mal, semua amal-amal itu innamal a'malu binniyat, sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya yang disebut dengan istilah niat. Dan niat ini amal batin, bukan amal zahir. Kalau amal zahir namanya akad. Saya terima nikahnya, itu zahir. Kalau batin, aduh, saya cinta banget sama dia. Itu batin. Ada orang yang saya terima nikahnya secara zahir, tapi tidak beramal secara batin. Nggak cinta. Nikahnya terpak, Siti Nurbaya. Itu zahir. Dia akad tuh secara zahir, tetapi dia tidak punya perasaan secara batin. Atau secara zahir dia bilang, kamu itu adalah bulan. Ngegombal nih. Secara zahir, dalam hati maksudnya sih banyak merengkel-merengkel gitu, gak terlalu mulus, kan? Innamal a'malu binniyat. Walaupun kata-katanya kayak terasa indah, tetapi dia seperti mencela kalau niatnya adalah mencela. Dan jangan menyimpulkan Islam dari satu khutbah ya, dari satu ceramah. Kayak misalnya saya ceramah kayak gini seolah-olah, oh tuh kata Ustaz Hanan semuanya tergantung niat. Ya udah kita niat aja deh, gak usah beramal. Jangan, karena Islam itu tidak sempurna kalau hanya disimpulkan dari satu ceramah atau satu macam hadis. Dapat satu hadis, udah yang lain seolah-olah gak penting. Hadis ini aja diamalkan. Gak bisa menyimpulkan satu hukum dengan satu hadis atau dengan satu ceramah.
kita baru membahas satu bagian penting dalam Islam, yaitu amal batin. Bukan berarti zahir tidak penting. Bukan berarti zahir itu diabaikan. Harus ada balance-nya, wasatiyah, dan harus komprehensif, syumuliyah. Cuman setelah kita membahas secara komprehensif, kita harus tahu juga mana yang paling menjadi pokok dan bahkan dia kayak fondasinya keislaman seseorang, ternyata batin. Sehingga kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan Allah alimun bidzatis sudur. Allah itu maha tahu isi hati. La yanzuru ila aswarikum wala ila a'malikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada penampilan kalian. Allah tidak melihat kepada perbuatan kalian. Allah tidak melihat kepada kekayaan kalian. Allah melihat kepada hati kalian. Ada dua orang sholat. Yang satu penampilannya rock and roll. Rambutnya gondrong. Jaket kulit. Sholat pakai kacamata hitam gitu. Terus celananya nggak sobek sih, jeans gitu ya, jeans ketat. Terus banyak rantai-rantai gitu di tubuhnya. Yang satu lagi sholatnya pakai jubah, pakai sorban. Dililit di kepalanya. Rapi banget, gaya-gaya ala-ala Dubai gitu. Siapa yang paling baik di sisi Allah? Allah lihat ke dalam hatinya. Kalau dua-duanya baik, baru Allah melihat zahirnya. Kalau dua-duanya baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat keistiqomahannya. Jadi yang dilihat batin dulu, baru zahir. Bukan berarti zahir nggak penting. Kalau zahirnya seimbang, kalau batinnya seimbang, baru zahirnya yang diadu. Misalnya, yang satu jenggotan, yang satu tidak berjenggot. Mana yang lebih baik? Mana? Belum tentu, jangan jawab itu dulu. Lihat batinnya dulu. Kalau batinnya sama, baru lihat zahirnya. Pastinya yang berjenggot lebih utama daripada yang tidak berjenggot. Kecuali dia udah berusaha pakai doyok segala macam gak tumbuh. Nah, ini kan udah ikhtiar nih. Maaf ya. Jadi lihatnya batin dulu, baru nanti zahir. Bukan zahir dulu, baru batin enggak? Batin dulu. Mana yang lebih utama? Yang satu hijabnya hitam, yang satu lagi hijabnya pelangi. Mana yang lebih utama, teteh? Neng? Sis? Lihat batinnya. Lalu kalau batinnya sama, pastinya yang warna lebih gelap lebih utama daripada yang, walaupun boleh secara fikih memakai warna selain warna hitam. Tetapi lihat juga keutamaannya. Seperti itu. Sama kayak orang sedekah. Yang satu sedekahnya 10.000, yang satu lagi 100.000. Mana yang lebih utama? Lihat hatinya. Kalau yang 100.000, nih lihat nih. Nih uang warna merah loh ya, bukan yang 100 rupiah, 100.000. Nih masukin. Pas ada kancong lewat dia naruhnya gini. Biar semua orang lihat gitu, 100.000, kayak iklan gitu kan, yang ngeluarin itu terus 100, mas, ini 100.000 dimasukin, ternyata uang dia jatuh dari kantong misalnya, 100.000 ditunjukin ke orang, 100.000. Yang satu lagi karena 10.000 tutup gitu, lama lagi tuh nggak masuk, ketahan sama yang 100.000. Udah aja, lewat cancelannya. Siapa lebih utama? Allah alimun bidzatis sudur. Kalau sama-sama ikhlas, pastinya yang 100.000 lebih utama daripada yang 10.000. Kalau sama-sama ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas, maka yang 10.000 yang ikhlas lebih utama daripada yang 100.000 tapi ria. Itu maksudnya. Bukan hanya batin doang, enggak. Zahir juga ngaruh kalau batinnya seimbang. Tapi kalau batinnya menang ini, walaupun zahirnya dia kalah, dia menang. Karena zahir itu tergantung batin. Dia kalah secara zahir, tapi dia menang secara batin, menang dia tuh. Di sisi Allah lebih mulia. Kalau dia menang secara zahir, kalah secara batin, dia kalah di mata Allah SWT.
Kalau seimbang secara batin, baru nanti adu yang zahir. Zahir sama-sama 100 ribu. Lihat aja, paling istiqomah yang mana. Pas pulang gitu. Tadi DKM ngumumin ya, mau nyumbang cancelan Jumat kali ini mau disumbang ke Suriah. Sayang banget saya cuma bawa 100 ribu, ya gitu. Memang ada duit yang lebih gede dari 100 ribu. Maksudnya cuma bawa selembar. Ya tadi saya juga mau ngasih sebetulnya lebih banyak, cuman adanya cuma 200 ribu sih. Nah misalnya. Atau yang satu bilang, aduh saya nyumbangnya dikit banget, cuma gak nyebut berapa. Aduh, alhamdulillah ya saya bisa nyumbang 100 ribu hari ini. Padahal sama-sama 100 ribu. Yang satu ngerasa sedikit, yang satu lagi ngerasa itu udah keren gitu. Akhirnya ria. Sama-sama 100 ribu, sama-sama ikhlas, tapi akhirnya tidak istiqomah dalam keikhlasan. Suatu saat cerita, sama kayak orang tahajud. Dua-duanya udah tahajud selama 1 tahun, gak pernah tinggal setiap malam. Dan 1 malam 1 juz. Sama-sama hafiz nih. Setiap malam 1 juz, selama 1 tahun, 11 rakaat setiap malam, gak pernah kurang. Jam 2 malam udah bangun dua-duanya. Hebat nih 2 orang nih. Batinnya ikhlas dua-duanya. Gimana nilainya? Lihat nanti siapa yang duluan. Lihat. Tahajud itu gak susah sih sebetulnya. Saya mah pokoknya asal jam 2 tuh pasti kebangun. Udah gak perlu pakai lagi alarm-alarm segala. Udah ya lumayan lah, udah setahun kurang lebih. Udah, baru nanti ketahuan siapa yang menang di situ tuh. Jadi nggak bisa kita menilai sekaligus. Ada prosesnya. Pertama batin, kemudian zahir, kemudian istiqomah sampai husnul khatimah. Lihat khatimahnya. Bisa jadi sekarang dia ria, besoknya dia astagfirullahaladzim, udah habis nih amal saya, tahajud lagi deh. Udah gitu husnul khatimah. Yang satu lagi nggak pernah ria, ikhlas banget. Rianya pas mau meninggal. Waduh, itu paling rugi tuh. Rianya pas mau meninggal. Pas dikumpulin semua keluarganya, dia mau wasiat, anak-anakku, ayah gak meninggalkan banyak harta untuk kalian. Tetapi ayah memberikan kepada kalian satu nasihat saja. Jangan pernah tinggal sholat tahajud. Ayah meninggal, nih bentar lagi mungkin ayah mau meninggal nih, 70 tahun. 60 tahun ayah dari sejak usia 10 tahun gak pernah tinggal tahajud sampai sekarang. Tahu gak kalian? Wah, habis 60 tahun, 0. Kan? Khatimah. Mau husnul khatimah atau su'ul khatimah. Sehingga kita tetap aja sebagai manusia gak bisa menjudge seseorang sebelum dia meninggal. Bahkan udah meninggal pun kita gak tahu. Allahu a'lam, Allah yang tahu. Mungkin dia bertaubat, kita aja yang gak tahu. Mungkin dia istighfar, kita aja yang gak dengar. Allah yang tahu. Ini lebih kepada diri kita masing-masing. Intinya apa? Bahwa batin itu sangat menentukan dalam kehidupan kita. Sehingga selain kita belajar ibadah zahir, jangan lupa bahwa ibadah batin itu sangat penting. Kadang-kadang ada orang yang, bukan kadang-kadang, ada juga tuh cerita sahabat yang terkenal masuk surganya gara-gara ibadah batin kan? Cerita yang siapa? Sahabat Nabi yang dari orang Ansor, yang Nabi bilang ketika lagi duduk-duduk bersama dengan sahabat yang lain, Nabi bilang, tunggu ya, bentar lagi datang ahli surga. Kata Nabi, sahabat diam aja nungguin. Lewat seorang laki-laki Ansor. Kata sahabat, itu ya Rasul. Kata Nabi, wah gak terkenal, bukan sahabat senior, tapi kok dia disebut ahli surga, dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi itu wama yantiqu anil hawa, tidak bicara dengan keinginan beliau. In huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah. Hari kedua masih kayak gitu. Akhirnya ada sahabat yang kepo. Wah, penasaran saya nih. Dia amalannya apa sih? Ngintip ya. Stalking gitu. Cari. Udah aja. Ngintip kan ke rumahnya, minta izin. Kalau gak salah Abdullah bin Amr bin As datang ke rumahnya, boleh saya nginap di rumah kamu? Oh boleh. Akhirnya nginap aja di rumah itu. Tiap malam diintip, dia kalau malam tahajud enggak? Ternyata enggak tahajud. Standar-standar aja amalannya, yang wajib-wajib aja, yang sunnah enggak ada yang istimewa. Paling subuh bangun, sholat ke masjid. Nah itu juga yang lain juga ngelakuin. Tahajud, yang lain tahajud dia tidur. Terus, oh kalau gitu mungkin siang. Siapa tahu dia siang mah rajin puasa. Siang enggak puasa. Oh mungkin dia rajin sedekah. Jarang sedekah. Oh mungkin dia tilawahnya banyak, standar 1 hari 1 juz biasalah, yang lain juga bisa lebih dari itu.
Diperhatikan selama 3 hari, tidak ada amalan yang sangat istimewa dari laki-laki ini secara zahir. Zahirnya nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja. Tapi juga nggak ahli maksiat. Jangan berarti amalan batin ya, tapi maksiat banyak secara zahir. Nggak kayak gitu benturannya. Yang penting paling minim zahirnya yang wajib. Salat wajib udah, kemudian kewajiban-kewajiban lain yang sifatnya zahir udah. Sedangkan yang sunnah-sunnahnya pas-pasan, minimalis. Diintip selama 3 hari tidak ada yang istimewa. Sampai kemudian ditanya, apa sih yang membuat kamu jadi ahli surga kok? Nabi menjamin banget. Saya perhatikan selama 3 hari ini kayaknya gak ada yang istimewa dari amalan kamu. Kata laki-laki itu, ya saya mah, ya gini, seperti yang kamu lihat. Dan saya mah apa tuh? Dan saya mah kayak gini, seperti yang kamu lihat, gak ada yang lain. Oh, ya udah. Izin aja nih Abdullah, saya pulang ya. Ya udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru jalan beberapa langkah, dipanggil lagi. Bro, sini dulu. Apaan? Kayaknya saya ingat nih sesuatu nih. Apaan? Saya itu, ini mungkin mudah-mudahan ya bisa jadi pelajaran buat kamu, kata dia. Saya itu orang yang tidak pernah dengki kepada orang lain. Kalau ada orang yang dapat nikmat, saya yang paling bersyukur. Alhamdulillah tetangga beli mobil. Alhamdulillah teman saya udah nikah dengan pacar saya. Nah, harus gitu tuh. Kasih kartu undangan. Pas baca nama yang di atas, oh kamu mau nikah? Ya, dengan siapa? Itu yang di bawah. Alhamdulillah. Sambil cari pisau, alhamdulillah. Bunuh diri. Itu kan sakit banget ya. Gak kebayang itu sakitnya tuh. Kalian gak tahu rasanya? Saya juga gak tahu. Cuma sekali doang kayak gitu. Curhat. Artinya apa? Ini orang gak pernah dengki sama orang lain. Kalau orang lain dapat nikmat, dia yang syukur. Dan kalau orang lain dapat musibah, dia yang bersedih. Aduh kasihannya. Ya Allah ringankan musibah dia. Kayak gitu orangnya. Kalau orang lain berbuat kesalahan kepada dia, dia lapang dada. Maafin aja tuh, ya Allah maafin dia, mungkin dia gak sengaja segala macam. Kalau orang lain berbuat baik kepada dia, dia merasa bersalah. Aduh saya belum membalas jasa ke dia, belum membalas dia dengan kebaikan. Akhirnya dia doain yang banyak, sampai seolah-olah bisa membayar kebaikan itu. Kan kata Nabi, kalau ada orang berbuat baik kepadamu, balaslah. Kalau kamu tidak sanggup membalas, maka berdoalah untuk dia, sampai seolah-olah kamu sudah membalas. Doanya yang banyak tuh. Orang yang lapang dada, oh berarti dia dijamin masuk surga, gara-gara punya amalan batin, bukan amalan zahir, kecuali yang wajib-wajib doang. Sampai ada yang kayak gitu. Makanya kita perlu belajar tentang amalan batin, tentang ibadah-ibadah yang sifatnya nufus, ruhiyah, atau yang bersifat sarirah, bukan hanya yang sirah. Yuk kita tilawah satu paragraf pendek dari Al-Quran. Dan ini sangat terkenal ya, surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams itu surat 91. Kita baca dari ayat 7. Surat Asy-Syams, surat 91 dari ayat 7. Surat Asy-Syams, surat 91 dari ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها dan demi jiwa serta penyempurnaannya,
maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kedurhakaan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang membersihkannya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. InsyaAllah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Lalu setelah itu Allah menyebutkan kisah kaum Samud. Kadzabat Samudu bitagwaha idzim ba'asa ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha fakadzabuh fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Apa maksud dari sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya? Kerugian apa yang mereka akan dapatkan? Kerugiannya Allah beri contoh di dalam ayat 11 sampai ayat 14. Seperti itulah kurang lebih kerugian yang akan didapatkan oleh orang yang kotor jiwanya. Dan kemudian kerugian ini juga pernah dialami oleh orang-orang yang kotor jiwanya di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita perhatikan sejarah para nabi, ternyata sebab orang menolak hidayah itu, menolak dakwah itu bukan karena gak paham. Tapi orang menolak dakwah itu karena jiwanya kotor. Dengki salah satunya, dan sombong. Kalau kita perhatikan sejarah Abu Jahal itu kalau dibandingkan dengan Bilal, tingkat keilmuannya seperti langit dan bumi. Bilal itu budak dari Ethiopia atau Habasyah, sedangkan Abu Jahal itu tokoh intelektual orang Quraisy. Walaupun orang-orang Mekah itu banyak yang buta huruf, tetapi Abu Jahal sedikit dari orang yang bisa membaca tulis, bahkan yang paling banyak keilmuannya. Sehingga dia disebut dengan julukan Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam itu guru bangsa, orang yang banyak ilmu. Bahkan Abu Jahal itu yang paling mengerti syair. Sama seperti Walid Al-Mughirah. Sama seperti Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Orang yang mengerti syair. Bahkan Abu Jahal itu orang yang paling banyak menghafal nasab orang Arab. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa Allah menurunkan Islam itu di Arab, terutama di Mekah. Karena tren cara orang Mekah menyampaikan satu ilmu atau informasi itu lewat riwayat. Riwayat. Kalau diturunkan lagi di Bani Israel, pasti udah gak ada sisa Islam ini. Sama kayak agama Yahudi. Soalnya orang Israel itu tidak menyampaikan berita melalui riwayat, tetapi menyampaikan berita melalui cenah. Cenah itu kalau bahasa Arabnya qila wa qal. Kata Nabi, hati-hati kalian dengan qila wa qal. Kalau bahasa kita, hati-hati kalian dengan cenah. Cek saha, cenah. Nanti siapa? Nah, itu enggak jelas kan? Itulah Yahudi. Mereka menyampaikan berita tanpa sumber yang jelas. Sedangkan orang Islam menyampaikan berita itu kalau di Arab suka ada kalimat an. Dari si fulan dapatnya dari fulan dari fulan, sampai ke Rasulullah SAW. Baik itu Al-Quran ataupun hadis, bahkan cerita-cerita, hikayat. Jadi nggak ada dalam Islam cerita 1001 malam yang sifatnya fiksi, itu nggak ada. Apalagi fiksi sampai menjadi kayak buku referensi ilmiah, itu nggak ada dalam sejarah Islam. Buku fiksi jadi referensi ilmiah, itu mah tabiat orang Yahudi. Hollywood jadi informasi buat kita, kan agak aneh tuh. Kalau orang Islam di Indonesia menjadikan film Hollywood sebagai informasi, mana benar mana salah, ini mengikuti gaya Yahudi. Karena yang bikin Hollywood adalah orang Yahudi, pasti dia tuh hero banget tuh. Di semua film-film action atau kolosal dia selalu jadi hero. Pasti bendera, salah satu bendera mereka yang dikibarkan kan
ujung-ujungnya. Mau dia film Jepang, tetap aja hero-nya orang barat. Mau film Cina, hero-nya orang barat. Last Samurai, siapa Last Samurai-nya? Orang barat ya. Sekarang misalnya tembok Cina tuh, Great Wall, siapa hero-nya? Orang barat kan? Mau film apapun pasti hero-nya dia. Sehingga kita meyakini itu sebagai referensi ilmiah. Oh, barat itu adalah hero, emang mereka hebat. Yahudi itu pintar-pintar. Cek saha Yahudi teh pintar. Nah, balik lagi ya. Orang Islam itu pintar-pintar. Buktinya orang Islam di Indonesia tuh sering juara olimpiade sains. Matematika juara olimpiadanya banyak orang Indonesia. Dan segala macam. Musabaqah tilawatil Quran. Di tingkat dunia sering juaranya orang mana? Orang Indonesia sama orang Mesir. Dua negara ini sering nih. Tahfiz Al-Quran juga kayak gitu. Oke, balik lagi. Abu Jahal itu bukan orang yang bodoh. Secara akal, intelektual. Dia bukan orang yang bodoh, dia tuh orang yang pintar. Ngerti banget Al-Quran. Buktinya ada kisah suatu malam Abu Jahal sama Akhnas sama Abu Jahal sama Akhnas berdua lagi jalan lewat rumah Nabi di Mekah. Pas ngelewat rumah Nabi, tiba-tiba ngedengerin Nabi lagi tilawah Al-Quran. Nabi kan powerful tilawah banget. Kalau ada sahabat yang pas baca Quran malaikat turun, Nabi pasti lebih dari itu. Kalau ada sahabat yang baca Quran awan sampai berarak ke arah dia, terus kemana dia pergi awan ngikutin, tunggu dulu, mau dengerin Al-Qurannya. Awan bilang kayak gitu. Ada gak kita yang tilawah Al-Quran awan ngikutin? Enggak kan? Ustadz, mendung kenapa? Gara-gara Ustadz ngaji. Gak ada itu. Gara-gara saya ngaji mendung. Yang ada, setelah saya ngaji jadi cerah gitu. Kenapa? Awan pada lari. Kalau dulu sahabat gara-gara ngaji mendung, datang air hujan, berkah gitu. Tapi Nabi pasti lebih dari itu. Lebih dahsyat dari itu. Makanya jangankan manusia yang ada potensi baik buruk, jin aja yang udah buruk dikutuk bisa dengerin ngaji Nabi Muhammad. Cuman sayangnya dulu nggak ada rekaman. Kita pengen tahu Nabi ngajinya gimana sih. Kalau ada rekaman pasti kita ikutin ya. Nggak ada rekaman, nggak ada YouTube. Tadi cerita apa sih? Nabi lagi ngaji lewat Abu Jahal sama Akhnas. Pas Abu Jahal sama Akhnas lewat, ngedengerin Nabi ngaji. Yang tadinya mereka cuma pengen jalan, jadi duduk. Duduk aja. Lama dengerin Nabi ngaji. Nabi itu kalau ngaji itu gak pernah sebentar loh. Nabi kalau lagi tahajud, baca satu rakaatnya itu bisa Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. 7 juz. Itu satu rakaat. Kalau kita 1 juz, 1 rakaat. Rakaat kedua sampai 11 Al-Ikhlas, Al-Falak, Al-Ikhlas, Al-Falak. Gak pernah gitu juga. Dikasih 11 rakaat 1 juz saja kita banyak yang pingsan kan. Saya kan pernah tuh tahajud ada yang pingsan, digotong, syahid di dalam. Subhanallah ya. Berarti husnuzan kita apa? Dia bisa bertahan sampai tetes darah terakhir. Mungkin kita gak akan bisa kayak dia. Jangan mentertawakan dia karena kita kalau udah seperti dia mungkin kita akan duduk. Atau kita akan mundur. Udahlah saya gak kuat. Dia berarti soleh banget nih. Gak kuat dipaksain sampai pingsan. Kan berarti sampai tetes darah terakhir. Walaupun agak lucu sih. Tapi itu luar biasa. Karena saya kalau jadi dia mungkin gak akan bertahan sampai pingsan. Paling-paling udah gak kuat lagi. Udah aja batal. Kalau gak duduk. Dia sampai jatuh. Blak. Pingsan, gotong. Rakaat berikutnya ada yang digotong lagi. Per rakaat 1 orang cedera. Harus cari pemain pengganti. Nah Abu Jahal tuh dengerin Nabi ngaji panjang. Nabi kalau ngaji gak pernah sebentar. Juz, 2 juz, 3 juz. Abu Jahal dengerin aja. Sampai menitikkan air mata. Coba ini fitrah nih. Ini fitrahnya manusia. Kalau kita gak sampai bisa menitikkan air mata dengerin yang ngaji, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama fitrah kita emang udah rusak. Kemungkinan kedua emang ngajinya gak enak. Emang ngajinya gak enak. Kalau Nabi kan ngajinya enak. Jadi kalau Nabi ngaji gak netesin air mata, pasti gak benar nih fitrahnya. Kalau ada imam yang soleh banget, bacaannya bagus gak netes air mata, fitrah kita udah rusak nih. Tapi kalau ada orang ngajinya gak enak netes air mata, bisa jadi dia kasihan.
Duh kasihan ya ngajinya salah melulu gitu. Tapi ngaji bagus luar biasa sampai orang ini meneteskan air mata Abu Jahal. Udah gitu meneteskan air mata malu sama Akhnas. Akhnas ngeliat, nangis ya gitu. Enggak gitu-gitu juga sih sejarahnya. Yang jelas meneteskan air mata. Udah selesai nangis, mereka pulang di tengah jalan. Akhnas nanya sama Abu Jahal, "Ya Aba Al-Hakam, ma yubkik? Kenapa kamu nangis?" Siapa yang nangis? Enggak, tadi kalau bahasa kita mah kelilipan atau apa gitu. Cari-cari alasan Abu Jahal teh. Enggak mau ngaku kalau dia tadi nangis. Udah enggak usah dibahas, pulang aja. Ternyata malam besok di jam yang sama Abu Jahal kangen dengan bacaan Nabi lagi. Coba lihat. Kangen dia tuh. Ternyata ada ketagihan. Malam besok diam-diam Abu Jahal pergi sendiri keluar dari rumahnya, pergi ke rumah Nabi, duduk di sebelah rumah Nabi, dengerin. Pas Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Abu Jahal langsung dengerin. Langsung larut dengan bacaan Nabi. Pulang di tengah jalan ketemu sama Akhnas yang ternyata Akhnas juga gitu. Diam-diam kangen balik lagi, cuman beda sisi rumah. Ketemu di tengah jalan. Apa? Dari mana kamu? Dari rumah Muhammad. Lah kamu dari mana? Enggak, cuma lewat doang gitu. Udah aja pulang lagi. Malam ketiga ternyata kangen lagi datang. Ketemu lagi di tengah jalan. Sampai akhirnya Akhnas udah gak tahan nanya kepada Abu Jahal. Abu Jahal udahlah kita jujur aja lah. Daripada kita bersandiwara gini kan ya. Udah jujur aja lah. Kamu datang kan ke rumah Muhammad 2 malam yang terakhir? Iya sih sebetulnya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Enggak, saya cuma bilang ke teman-teman dekat kita aja. Memangnya kenapa ya Akhnas, ya Aba Al-Hakam? Apa pendapatmu tentang bacaan Muhammad itu? Mungkinkah itu syair? Mungkinkah itu mantra yang telah menyihir kita? Kata Abu Jahal, itu bukan mantra. Itu bukan syair. Itu benar-benar firman dari langit. Lah kalau gitu kenapa kita gak beriman wahai Abu Al-Hakam? Kamu nanya sama saya, kalau beriman kepada Muhammad, yang artinya kita harus jadi pengikutnya Muhammad, artinya kabilah kita akan menjadi anak buahnya atau pengikutnya, prajuritnya kabilah Muhammad. La wallah kata dia, nggak mau saya jadi pengikutnya Muhammad. Gengsi, dengki, sombong, itu pas masalahnya. Bukan nggak ngerti, ngerti banget. Bukan nggak tertarik sampai 3 kali balik. Cuman gengsi. Istakbaro, sama kayak iblis nggak mau tunduk kepada Adam. Aba wastakbaro. Enggannya karena istikbar, karena dia gengsi, sombong. Itulah hati. Sehingga kalau kita perhatikan jumlah kaum muslimin, bahkan ini umat Nabi, para nabi itu rata-rata mirip. Selalu yang awal-awal beriman kepada Nabi itu orang-orang yang disebut sufaha, aradil. Coba perhatikan di Al-Baqarah itu kan di awal-awal rata-rata kan hafallah dikit-dikit ayatnya ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dibilang ke orang-orang yang pemuka-pemuka kaum ini, ayo beriman, orang-orang udah pada beriman, kenapa kalian belum beriman? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa kata mereka? Kami mau beriman seperti orang-orang rendahan itu, gengsi masalahnya. Selalu yang pertama menerima dakwah para nabi, selalu arazil, selalu orang-orang yang rendah, para budak, orang miskin, selalu kayak gitu. Itu ciri khas umat Nabi. Dan biasanya anak muda, udah miskin, budak, muda. Itu yang biasanya menerima dakwah para nabi. Hampir semua nabi kayak gitu tabiatnya. Sedangkan yang menentang para nabi, rata-rata para penguasa. Di mana-mana dakwah itu biasanya diterima dari bawah. Tapi ditentang dari atas, di mana-mana. Mau Fir'aun, mau Haman, mau Namrud, mau Abu Jahal, di mana-mana kayak gitu. Kenapa para penguasa menentang dakwah? Karena mereka tidak siap untuk menjadi pengikut. Mereka tidak siap untuk mengorbankan kepentingan-kepentingan mereka, lalu merendahkan diri mereka sejajar dengan yang lain. Tidak siap. Dan selalu kayak gitu tabiatnya sampai hari ini. Mau muslim, mau kafir, mau munafik, sama aja tuh. Dakwah selalu diterima oleh orang-orang yang gak punya kepentingan, polos. Kita
Apa kepentingan kita dengan apa kepentingan kita yang tergadaikan atau yang diresikokan kalau kita menerima dakwah? Nggak ada kan? Sehingga mudah menerima dakwah. Emangnya kalau kita terima dakwah, gengsi apa yang mau kita tahan? Biasanya dalam satu komunitas, yang paling susah menerima dakwah itu yang paling besar gengsinya. Perhatikan aja kita. Komunitas yang paling susah menerima dakwah, yang paling besar gengsinya. Bukan dia nggak tahu kebenaran. Masa dia nggak ngerti hak dan batil yang sudah sangat jelas seperti hari ini? Itu Palestina, Suriah itu dijajah. Tidak ada media yang meliput sama sekali. Ratusan ribu orang meninggal dan hancurnya berkeping-keping. Tubuhnya tuh udah hancur bau, hancur lebur. Nggak ada yang meliput sama sekali. Kemarin di Cina, di Hong Kong, ada bus masuk jurang. 8 orang luka-luka, nggak meninggal loh, luka-luka. Semua televisi menayangkan. Cuma luka-luka doang. Bus masuk jurang, ditayangin dari santero dunia. Ketahuan, oh ada bus masuk jurang di Hong Kong, 8 orang luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Semua stasiun televisi menayangkan. Giliran Aleppo, Homs, tidak ada yang menayangkan. Kenapa? Bukan mereka nggak tahu kalau itu adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat besar. Mereka bukan nggak tahu. Mereka biasanya peka banget tuh soal HAM. Paling peka kan soal HAM biasanya. Kenapa? Karena itu adalah orang-orang beriman. Kenapa kalau orang beriman menolak kebenaran karena gengsinya, karena sombongnya? Ini semuanya masalah jiwa. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari jiwa yang sombong. Karena jiwa yang sombong itu nggak ada untungnya. Wa qad khaba man dassaha. Jiwa itu kalau udah kotor nggak ada untungnya. Mau dipakai untuk agama nggak ada untungnya. Mau dipakai untuk bergaul dengan sesama manusia nggak ada untungnya. Orang kalau kotor hatinya kan nggak enak gaulnya. Pasti ada kepentingan. Ketemu orang yang dilihat duit. Wah ini akhirnya Pak saya ada produk ini, jelasin lagi kan nggak enak tuh. Tapi kalau dia bukan dasar itu mah sekian nggak masalah. Dia jualan, dia berdagang nggak masalah. Cuman bukan atas dasar itu dia berteman. Kalau atas dasar itu dia berteman kan nggak enak tuh. Kalau berteman ya berteman aja karena sesama mungkin punya hobi apa, mungkin karena emang saya sayang sama dia. Kalau lebih tinggi lagi karena Allah. Cuman bukan berarti dilarang berdagang kan? Berteman karena Allah, bersahabat bahkan saling mencintai karena Allah pun boleh saling jual beli. Cuman bukan karena jual beli dia bersahabat. Jadi orang kalau kotor hatinya untuk agama nggak bisa dipakai, untuk manusia nggak bisa dipakai, dunia nggak bisa, akhirat nggak bisa, apapun nggak bisa. Bahkan untuk dirinya juga nggak nyaman. Orang kalau bermasalah jiwanya, dia sendiri nggak nyaman. Khaba. Khaba itu artinya rugi banget gitu. Lawan dari khaba adalah aflaha. Sehingga kalau kita baca sejarah Islam teman-teman, tema-tema yang pertama disampaikan Nabi dalam dakwahnya itu adalah tema-tema tazkiyatun nufus, wa yuzakkikum, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari dosa-dosa. Masalah nufus, masalah kejiwaan yang pertama disampaikan, masalah akidah, masalah iman kepada akhirah, masalah kasih sayang di antara manusia, itu kan semuanya jiwa. Sedikit sekali porsi zahir, sedikit sekali. Salat, puasa, zakat, haji, jihad, syariat, sedikit sekali porsinya di fase makiyah. Teman-teman tahu bedanya ayat makiyah dengan madaniyah? Kalau ayat makiyah artinya apa? Ayat yang turun bukan di Mekah. Ayat yang turun sebelum hijrah. Sedangkan madaniyah ayat yang turun setelah hijrah. Jadi ini bukan tempat, tetapi periodisasi dakwah. Periode. Karena ada ayat yang turun di Mekah tapi namanya madaniyah. Kenapa kok namanya madaniyah turunnya di Mekah? Karena dia turun ketika sedang Fathu Makkah dan terjadi setelah hijrah. Berarti namanya ayat madaniyah walaupun turunnya di Mekah. Jadi bukan tempat. Periodisasi dakwah. Apa rahasianya atau pesannya? Dakwah di periode Makkah itu atau disebut Makkiyah, tema-tema dakwahnya itu masih nufus. Akidah, kemudian akhlak, masalah masalah iman, masalah tawakal, masalah cinta, masalah lapang dada, masalah gitu-gitu, sabar. Ini bab-bab tazkiyatun nufus, ini Makkiyah. Sedangkan Madaniyah sudah mulai masuk syariah. Di Makkiyah 90%-nya tazkiyatun nufus, 10%-nya syariah. Di Madaniyah bertahap.
Sampai akhirnya 90% madaniyah, 10% tazkiyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu salah satu ayat terakhir turun tentang apa? Tentang mana makanan halal, mana makanan haram. Bangkai itu haram kecuali yang disembelih dengan nama Allah dan segala macam kan ya. Itu syariat. Artinya kalau kita belajar Islam dimulai dari tazkiyatun nufus. Belajar iman dulu sebelum belajar Quran. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan ta'allamnal iman qablal Quran. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Sehingga setiap kali kami membaca Al-Quran, iman kami bertambah. Nanti akan muncul generasi yang belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Meskipun mereka membaca 30 juz Al-Quran, iman mereka tidak bertambah. Dulu sahabat, ayat turun berangsur-angsur. Turun ayat, Allahu Akbar, udah turun ayat, langsung lari, heboh gitu. Turun satu ayat itu kayak jadi hot news. Jadi viral gitu, omongan gitu ya. Turun ayat surat apa? Surat misalnya Al-Mulk. Kan juz 29 itu Al-Mulk sampai Al-Mursalat, satu juz itu semuanya surat Makkiyah. Sedangkan juz 28, satu juz itu semuanya Madaniyah. Sisanya juz-juz yang lain campur, mix. Ada yang Makkiyah, ada yang Madaniyah, campur di situ. Kadang-kadang ada juz yang banyak Makkiyahnya, sedikit Madaniyah, ada juz yang banyak Madaniyah, sedikit Makkiyah. Misalnya juz Amma, juz 30, banyak Makkiyah, tapi ada Madaniyahnya di situ. Juz 1, banyak Madaniyah, tapi ada Makkiyahnya di situ. Sedangkan 28, 29 murni nih. Juz 28 murni Madaniyah, juz 29 murni Makkiyah. Surat apa turun? Surat Al-Mulk, surat Tabarok. Masya Allah, Allahu Akbar, senang bahagia gitu, bertambah iman. Ketika dibacakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nambah iman. Karena mereka udah belajar iman sebelum belajar Quran. Nanti muncul generasi yang belajar Quran sebelum belajar iman. Sehingga walaupun dibaca 30 juz, iman tidak bertambah. Malah dengerin Al-Quran itu biar bisa tidur. Aduh gak bisa tidur dengerin Quran deh. Dengerin. Langsung baru alif lam mim. Tidur. Belum zalikal kitabula raiba fi alif lam mimnya udah tidur. Kalau dulu sahabat dengerin Quran gak bisa tidur. Apalagi ayatnya idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah la uqsimu biyaumil qiyamah. Itu pasti gak bisa tidur. Kita mau al-qiyamah, mau zalzalah, mau al-qari'ah, mau al-haqqah, tidur aja. Padahal semua ayat itu ayat tentang kiamat. Kenapa? Bukan gak ngerti artinya. Dan kita tahu itu kurang lebih tentang kiamat, walaupun gak tahu ayat demi ayat, tapi kenapa gak bisa? Kenapa malah bisa tidur? Kenapa ketika dibacakan itu di dalam sholat gak nambah khusyuk? Karena bukan belajar iman, tapi belajar Quran. Belajar Quran itu belajar baca, belajar tafsir, belajar tahfiz, itu belajar Quran. Sedangkan belajar iman, belajar yakin. Makanya ayat yang di awal itu, dzalikal kitabula raiba fih, tidak ada keraguan. Baru nanti hudan lil muttaqin, jadi petunjuk. Kalau udah ragu, gak akan jadi petunjuk. Gimana mau jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau dia aja ragu sama petunjuk itu? Gak mungkin. Makanya tema-tema awal Islam itu tazkiyatun nufus. Ini yang terus-terusan dibina sama Nabi. 13 tahun tazkiyatun nufus. Sehingga kalau kita pengen belajar Islam yang serius, kasih porsi tazkiyatun nufus misalnya 70%, belajar syariatnya 30%. Orang kalau nggak kayak gitu, belajar syariat 90%, tazkiyatun nufus 10%, jadinya bahaya. Semua orang disesatin sama dia. Karena dia belajar syariat 90%, tazkiyatun nufusnya nggak ada kasih sayang. Haram semuanya. Senang dengan kata-kata haram, tidak senang kata-kata halal. Kenapa? Kurang tazkiyatun nufus. Sehingga dia melakukan hal-hal yang dalam agama malah dilarang. Apalagi kalau kita mau berdakwah tidak belajar tazkiyatun nufus, itu bahaya. Ditambah lagi kalau dakwahnya dakwah yang cukup potensial untuk membuat kita riya. Kayak dakwahnya misalnya sebuah organisasi yang kalau udah besar diliput media, kan mulai itu. Nanti ada muncul lagi dakwah yang lain diliput media juga, ada dengkinya kan ya. Ini bab tazkiyatun nufus, ini berat ini nih. Kalau ini bisa lulus, gampang syariat itu. Turun ayat hijab, langsung pakai apapun yang di tangannya itu dipakein jadi hijab. Kenapa?
Karena sudah beriman. Begitu turun ayat hijab, para sahabat Nabi pulang ke rumahnya menyampaikan kepada istri-istrinya, kata mereka, wahai istriku maksudnya salah. Wahai istriku, sudah turun ayat hijab. Dibacakan surat An-Nur tentang wajibnya berhijab. Langsung di tangannya ada apa? Jemuran. Langsung dia pakai dengan kain jemuran menutup aurat. Kalau sekarang, oh gitu ya, maaf ya saya belum siap. Bukan rambutnya yang belum siap, tapi hatinya. Sehingga teman-teman yang belum berhijab, jangan dipaksa hijab dulu, tapi ajak ngaji dulu. Ngajarin tentang iman dulu, Allah itu maha baik segala macam. Pas dia udah berasa dikit, jangan tunggu sempurna juga, udah berasa dikit tentang kebesaran Allah, nanti baru pelan-pelan dimasukin. Bukankah hijab itu adalah ukuran rasa malu? Dan malu itu adalah tazkiyatun nufus. Makin besar rasa malunya, makin sempurna hijabnya. Jadi hijab itu bukan tren, hijab itu bukan fikih, bukan hukum, tapi ukuran rasa malu. Dan rasa malu itu adalah gambaran dari kehormatan seseorang. Perempuan itu mahkotanya rasa malu. Laki-laki itu mahkotanya adalah keimanan, keberanian. Sedangkan perempuan mahkotanya rasa malu. Kalau dibalik, laki-laki malu-malu, perempuannya berani. Salah pakai mahkota. Yang ini jadi king, yang ini jadi queen. Kita duduknya begini, queen. Dia duduknya begini, king gitu ya. Salah itu mah ya. Laki-laki berani, perempuan malu. Sehingga laki-laki yang datang ke belakang sana, jangan tunggu dia yang nge-mention dulu. Nge-mention Ustadz misalnya, Ustadz CV saya mau dikasih, tapi nggak ke siapa ya Ustadz? Nge-mention aja di komen biar semuanya baca. Itu kenapa terjadi? Pasti ada masalah di antara laki-laki. Tidak ada yang berani. Mention aja Ustadz, saya sudah siap. Saya buka di sini siapa yang mau. Diobral gitu ya. Laki-laki itu berani. Jadi perempuan mahkotanya adalah rasa malu dan dia menutup auratnya sesuai dengan tingkat rasa malunya. Makin besar rasa malunya, makin sempurna hijabnya. Kalau udah sempurna, model, jangan menjudge orang lain karena model. Kalau ada yang modelnya, oh ini gaya Turki, oh kamu kurang malu. Enggak, Turki mah juga menutup aurat dengan syar'i. Oh ini gaya misalnya Indonesia yang segitiga gitu kan, Indonesia mah segitiga kan ya. Kayak kalau laki-laki pakai peci, kalau perempuan segitiga, bukan pakai donat ya. Donat itu ala tahun 80-an lah ya, pakai donat terus pakai kerudung gitu, pakai jilbab segitiga. Terus ada gaya misalnya Dubai yang diatasin gini-gini. Ada gaya tornado yang gini, namanya twister hijab, tornado hijab. Jadi ada badai gitu. Tapi itu mah cuma gaya ya, dan saya sama sekali tidak ngomongin style. Saya hanya ngomongin batasan aurat. Style mah bebas. Ada yang senang A, B, C, kayak sekian macam style, malah makin stylish, makin trendy. Arti trendy itu diikutin oleh orang-orang yang tadinya masih setengah hati mau berhijab. Nggak apa-apa. Cuman harus tahu bahwa hakikat dari hijab itu bukanlah tren, bukanlah hukum, bukanlah syariat, bukan kewajiban saja. Hakikatnya rasa malu. Sehingga dia menutupnya dengan rasa malu. Rasa malu itu adalah tazkiyatun nufus. Sampai ada perempuan yang berhijabnya sempurna. Begitu ditiup angin, oh, udah aja gitu. Ada perempuan yang hijabnya juga sempurna, begitu ditiup angin langsung panik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tingkat rasa malunya beda. Ada perempuan berhijab, cadaran, foto, tapi pakai ininya diukir. Cadar, tapi ininya disulam. Gini. Matanya pakai eyeshadow gitu. Kalau perlu pakai bulu mata palsu. Jadi dengan lihat matanya aja udah fitnah tuh. Masya Allah, pasti ini cantik banget. Pas dibuka, tereng. Ini berarti pakai hijabnya sekedar tren doang kan ya, bukan rasa malu. Ada yang pakainya nggak pakai cadar, biasa aja. Tapi dia fotonya nggak gini, selfie-nya gini. Cekrek, kelihatan dari belakang. Allahu alam ya, nggak gitu-gitu amat juga sih. Ini cuma bercanda aja. Intinya adalah tazkiyatun nufus, berawal dari hati kita. Makanya nanti insya Allah kita coba bahas ini juga. Dan cerita-cerita dari para tabi'in atau para tokoh-tokoh Islam akan jadi contoh. Jadi sekarang lebih nambah PR saya. Nambah jadi 2 nih. Bahas kisah juga
bahas tazkiyatun nufus juga. Tazkiyatun nufus sebagai tema, kisah sebagai contoh. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam memperbaiki diri dan membangun negeri. Jangan hanya memperbaiki diri, tapi harus punya juga semangat membangun negeri. Karena kalau kita soleh sendiri, maka kita jadi orang egois dalam kesolehan, egois dalam agama. Kita harus juga menjadi solehnya berjamaah. Jangan hanya sholat sendiri, tapi azan biar orang pada datang. Dan muazin itu mendapatkan pahala sebanyak orang yang datang ke tempat dia azan untuk sholat berjamaah. Jadi tadi dua motivasinya, satu memperbaiki diri, yang kedua membangun negeri kita. Mudah-mudahan Indonesia ini menjadi salah satu mercusuar peradaban yang membela hak-hak setiap manusia, mau muslim atau non-muslim, yang tertindas di muka bumi, walaupun mayoritasnya yang tertindas itu orang Islam, terutama yang ada di Timur Tengah dan di Rohingya. Siapa lagi yang akan nolong mereka kalau bukan kita sesama muslim? Berharap kepada orang lain, saya tidak terlalu banyak berharap, saya lebih banyak berharap kepada sesama muslim. Jadi kalau muslim sesama saudara aja nggak mau nolong, gimana kita mau memikirkan orang lain akan nolong? Dan gimana cara kita nolong? Nggak hanya cukup dengan menyumbang, tapi kita harus bisa menolongnya juga dengan kapasitas kita sebagai negara, bukan sebagai bangsa saja, tapi sebagai negara. Kalau sebagai bangsa kita udah nolong sekarang, kita ngelakuin acara donasi, penggalangan dana, udah sebagai bangsa Indonesia kita udah banyak menolong, walaupun nggak sebesar pertolongan orang-orang lain mungkin. Tetapi sebagai negara kita butuh bisa sampai ke sana sebagai negara Indonesia, bangsa Indonesia, bendera merah putih, tapi bendera itu dikibarkan untuk membela hak-hak asasi manusia secara adil dan tanpa memandang agama ataupun ras. Jadi mentang-mentang itu orang Arab nggak perlu dibela, nggak ada itu dalam Islam. Apalagi dalam sisi kemanusiaan. Makanya saya bilang, ayo anak muda bangkit. Bangkit bangun negeri ini, bangkit untuk bangun bangsa ini, bangkit untuk bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berperadaban, dan negara yang kuat, sehingga kita tidak lagi menjadi pengekor terhadap peradaban-peradaban lain, insyaallah. Dan itu tergantung di tangan kita semuanya. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.